situs Beji Sirah Keteng. Berbicara terkait sejarah dari situs Beji Sirah Keteng, ada banyak versi yang menceritakan. Namun dari berbagai versi memiliki kemiripan yang serupa. Dari cerita yang beredar, hanyalah legenda belaka yang diutarakan oleh masyarakat. Karena hingga saat ini masih belum ada buku atau penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait asal-usul situs Sirah Keteng ini. Terdapat beberapa versi yang beredar di masyarakat. Yang pertama versi Jenggala, yang kedua versi Bathara Katong dan Suryo Nalam, dan yang terakhir versi pewayangan. Pada zaman Hindia Belanda sudah ditemukan prasasti Keting yang terletak di samping arca Sirah Keteng. Menurut pembacaan C.L.A. Brandes dan W.F. Sutherland, prasasti Sirah Keting berangkat tahun 1026 Saka atau 1104 Masehi. Berbeda dengan hasil pembacaan Louis Carlos Damais yang membaca prasasti Sirah Keting berangkat tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Setelah ditelusuri lebih lanjut dan dibandingkan dengan beberapa sumber sejarah lainnya, seperti prasasti Meruak dan data nama raja-raja kerajaan Kediri, dapat disimpulkan bahwa pembacaan Damais lebih tepat dan prasasti Sirah Keting bertarikh 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti Sirah Keting berisi tentang Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu yang merupakan seorang raja yang berkuasa di wilayah Madiun dan Ponorogo. Masa kekuasaannya semasa dengan Raja Kameswara, yaitu tahun 1184 hingga 1194 di Kerajaan Kediri. Dalam prasasti tersebut disebutkan pula Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu memiliki kerajaan atau kekuasaan otonom yang terlepas dari wilayah kekuasaan Kediri. Walaupun wilayah kekuasaannya tidak sebesar kerajaan Kediri. Dalam prasasti Sirah Keting terdapat kalimat Dampa Belah Karajean yang berarti pembagian tahta kerajaan. Dugaan dari para ahli bahwa Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu mendapatkan tahta dari anak atau cucu Darmawangsa Teguh, sehingga bisa memiliki kerajaan kecil yang terpisah dari kekuasaan kerajaan Kediri. Jika ditelisik dari sejarahnya, kerajaan Kediri dipimpin oleh keturunan Raja Airlangga, menantu sekaligus keponakan Darmawangsa Teguh. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hubungan persaudaraan antara Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu dengan raja-raja kerajaan Kediri. Oleh karena itu, Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu bisa memiliki kerajaan kecil yang terpisah dari kekuasaan kerajaan Kediri. Terkait kondisi terkini situs Beji Sirah Keteng bisa dikatakan baik karena sudah ada tindakan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga masyarakat sekitar situs tersebut. Representasi kepala Prabu Boko dibuatkan bangunan untuk melindungi arca tersebut. Di area arca tersebut terdapat batu yang bentuknya menyerupai papan dakon yang menurut masyarakat itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung hari atau wuku dalam Jawa. Di depan arca terdapat 3 kolam besar. Salah satu kolam dijadikan tempat yang disucikan karena dianggap tempat pemandian para putri bangsawan di masa kerajaan Jenggala. Kolam satu tersebut sekarang dijadikan kolam ikan tapi tidak untuk pemancingan karena masih disucikan. Kemudian 2 kolam lainnya digunakan untuk irigasi sawah dan kolam pemancingan umum. Para pengunjung banyak yang berkunjung untuk memancing ikan di beji tersebut.
Di sekeliling Beji juga dibangun jalan yang cukup luas, digunakan sebagai area jogging di sekitar kolam. Di kolam tersebut belum lama ada penemuan baru. Diduga sumber air ini dari pemandian dan Beji itu sekitar 7 km dari situs ini. Dihubungkan dengan burung-burung atau terowongan bawah tanah. Pernah ada warga yang mencoba membuktikan dengan cara menjatuhkan sekam di mata air di gunung tersebut. Setelah beberapa hari, sekam tersebut sampai ke area pemandian. Selain itu, burung-burung di dekat pemandian juga mempunyai ciri khas berupa batu bata yang lebar